Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat sehat serta nikmat iman Islam, sehingga kita semua masih diberikan waktu dan diberikan umur dalam Ramadan kali ini. Alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat di yaumil kiamah kelak dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kultum mengenai keutamaan menuntut ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat," bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslim perempuan dan muslim laki-laki. Dan dikatakan pula dalam kitab Ta'lim Ta'lim bahwa menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, harus dari ketika lahir hingga liang lahat. Sehingga kita sebagai umat manusia, terutama umat muslim, sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu. Baik itu di usia anak-anak, di usia remaja, maupun di usia tua. Karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi kita umat muslim. Nah, maka dari itu, di sini saya akan menyampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu ini ada banyak sekali. Namun, di sini saya akan menyampaikan beberapa di antaranya saja. Baik, yang pertama yaitu ilmu ini adalah warisan para nabi. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi, maka ia beruntung. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah, bagaimana perasaan kita jika kita diberikan warisan? Apakah kita bahagia? Tentu saja. Maka dari itu, apalagi ini adalah warisan para nabi. Ilmu ini adalah warisan para nabi. Maka kita harus bahagia sekali dan harus bisa mensyukurinya. Baik, poin yang kedua adalah jalan menuju surga. Barang siapa yang memilih jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga. Baik, hadirin rahimakumullah, poin kedua ini sangatlah penting bagi kita, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Karena sejatinya setiap amal perbuatan ataupun amal ibadah yang kita lakukan, itu harus dengan ilmunya. Ketika kita sedang melakukan sholat, melakukan ibadah puasa, melakukan zakat, dan lain-lain, itu harus senantiasa harus dengan ilmunya. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita menuju jalan ke syurga. Hadirin rahimakumullah, poin terakhir dari keutamaan menuntut ilmu ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayat. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu di antaramu. Dan sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, menuju pada kesimpulannya bahwa kita sebagai umat manusia, terutama umat Islam, dianjurkan untuk menuntut ilmu. Dan kita harus senantiasa berlomba-lomba dalam menuntut ilmu. Karena ilmu ini adalah sebuah kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fastabiqul khairat," berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena ilmu ini adalah sebuah kebaikan, maka kita harus berlomba-lomba menuntut ilmu untuk mendapatkan syurganya. Seseorang pernah berkata bahwa ilmu ini adalah jendela dunia, maka dari itu tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri jinnah.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, walillah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.